Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah MSDM. Pada video kali ini kami ingin menyampaikan materi mengenai spesifikasi dan deskripsi pada jabatan manajer keuangan di PT Sarana Indinata Primatema. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Dinata dengan NIM 64241392. Perkenalkan, nama saya Put Apriliani dengan NIM 64241647. Perkenalkan, nama saya Nurul Adaha dengan NIM 64241652. Perkenalkan, nama saya Salsabila Isana Putri dengan NIM 64241318. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lena Putri dengan NIM 64241510. Di era globalisasi dan digitalisasi, peran manajer keuangan ini semakin penting. Mereka tidak hanya menyusun laporan keuangan, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan data dan kondisi pasar. Manajer keuangan ini berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan operasional dan strategi perusahaan. Brigham dan Houston pada tahun 2021 ini menjelaskan bahwa manajemen keuangan ini mencakup 3 keputusan utama. Yang pertama ada investasi, pendanaan, dan juga dividen. Kasmir pada tahun 2021 juga menegaskan bahwa manajer keuangan berperan penting dalam mengatur arus kas dan modal kerja agar keuangan di perusahaan tetap berjalan dengan lancar dan tetap sehat. Untuk slide selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 5 perumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama, ada apa motivasi dan latar belakang karir manajer keuangan. Lalu yang kedua, apa tugas, tanggung jawab, dan kualifikasinya. Yang ketiga, bagaimana rutinitas dan peran hariannya. Lalu yang keempat, bagaimana koordinasi antar divisi. Lalu yang terakhir, apa kontribusinya terhadap stabilitas perusahaan. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang kedua, menjelaskan deskripsi dan spesifikasi jabatan. Yang ketiga, menganalisis kontribusi jabatan terhadap strategi perusahaan. Yang keempat, memberikan acuan akademik bagi mahasiswa dan praktisi. Dan yang kelima, menggambarkan tantangan kontemporer bidang keuangan. Nah, setelah itu di sini ada manfaat bagi penelitian. Yang pertama itu bagi penulis, yaitu memperluas wawasan keuangan dan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Bagi pembaca, memahami deskripsi dan spesifikasi jabatan. Bagi perusahaan, pedoman rekrutmen dan evaluasi kinerja. Dan bagi akademisi, literatur tambahan dalam analisis jabatan. Bagi pemerintah, dasar pentingnya standar kompetensi manajer keuangan. Selanjutnya, di sini ada deskripsi jabatan, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu, mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan. Yang kedua, menyusun anggaran, memantau arus keras, dan laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi pada keputusan investasi dan perdanaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, menjadi penghubung antara divisi dalam kebijakan keuangan. Slide selanjutnya, di sini ada tujuan manajer keuangan. Yang pertama, mengoptimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga struktur modal yang sehat. Yang ketiga, ada menjamin ketersediaan dana. Yang keempat, ada menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang akurat. Selanjutnya, di sini ada peran manajer keuangan. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja. Yang keempat, pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada manajemen risiko dan inovasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi jabatan manajer keuangan di PT Sarana Indinata Primatema. Ini di divisi keuangan dan akuntansi. Atasan langsungnya itu direktur keuangan. Jumlah bawahannya atau tim akuntansinya itu kurang lebih 6 orang. Yang kedua itu ada kualifikasi jabatan. Yang pertama adalah pendidikannya itu minimal S1, akuntansi, keuangan ataupun manajemen. Yang kedua,
Pengalaman kerjanya itu minimal 3 tahun di bidang keuangan ataupun akuntansi. Yang keempat, sertifikasi profesional seperti CFA ataupun CPA menjadi nilai tambahan dan diutamakan. Yang keempat, kompetensi yang dibutuhkan meliputi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, menganalisis keuangan, negosiasi, serta manajemen resiko. Kemudian, hasil pembahasan wawancara yang kita lakukan, yang pertamanya itu ada jabatan manajer keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan perusahaan. Posisi ini juga menuntut koordinasi yang baik dengan berbagai divisi agar kebijakan keuangan dapat diterapkan secara efektif. Melalui proses wawancara, teridentifikasi bahwa integritas dan profesionalisme merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer keuangan. Spesifikasi jabatan ini juga berfungsi sebagai alat bagi perusahaan untuk nilai kompetensi kandidat secara objektif. Kemudian di sini juga ada ringkasan hasil wawancara. Yang pertamanya itu narasumbernya Bapak Dermawan Chandra, manajer keuangan PT Sarana Indinatas Primatema. Beliau menyampaikan bahwa motivasi utama dalam menjalani profesi ini berasal dari ketertarikan analisis strategi bisnis. Kemudian, tanggung jawab utamanya itu mencakup menjaga kestabilan keuangan perusahaan, meningkatkan efisiensi biaya, serta melakukan mitigasi resiko. Dan kemudian, dalam menyusun anggaran, digunakan juga pendekatan kombinasi antara metode top-down dan bottom-up agar lebih realistis dan partisipatif. Kemudian keterampilan yang dianggap penting dalam menjalankan tugas antara lain yang pertama itu kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan keuangan. Kesimpulan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa posisi manajer keuangan merupakan kunci dalam menentukan keberhasilan operasional dan strategi jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memastikan bahwa jabatan ini diisi oleh individu yang memiliki profesionalisme tinggi, visi luas, serta komitmen terhadap pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Bagi PT Sarana Indinatas Primatema, peran manajer keuangan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Selain itu, keberhasilan seorang manajer keuangan sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola sumber daya secara efektif, baik dari segi manusia, modal, dan informasi. Saran yang pertama, perbarui job description secara berkala. Yang kedua, adakan pelatihan dan coaching bagi manajer baru. Yang ketiga, tingkatkan kolaborasi lintas divisi. Yang terakhir, perhatikan kesejahteraan karyawan untuk mendukung performa keuangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.